Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sabana Santuy bareng Smanila. Kenalin, aku Meisya yang akan jadi host di podcast episode ini. Hari ini kita bakal ngobrol santuy nih sama narasumber dari salah satu ekskul yang ada di Smanila. Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak, hai Kak Umi, apa kabar? Halo Meisya, kabar baik nih. Meisya gimana? Alhamdulillah aku baik juga nih Kak. Gimana nih sekolahnya? Kan tadi saya PJJ, ya alhamdulillah lancar lah. Sip, alhamdulillah. Nah, Kak Umi ini adalah ketua umum dari ekstrakurikuler KIR yang ada di Smanila. Udah siap belum nih Kak cerita sama teman-teman mengenai seputar ekskul KIR? Siap lah, pasti siap lah. Langsung aja ya. Kak Umi gini, Kak Umi kan ketua nih. Ketua baru. Tentu ada ceritanya dong gimana bisa jadi ketua. Boleh nih diceritain gimana sih dulu kok bisa kenal KIR gitu? Pertama kali ya? Iya. Kalau pertama kali itu pas waktu aku SMP kelas 9, itu ada kakak kelasku kan, yang ikut karya ilmiah gitu, dan alhamdulillahnya menang. Wah, saya kan aduh bagus banget nih gitu kan. Tapi waktu itu aku udah gak bisa ikut, soalnya aku udah kelas 9, harus free dari kegiatan ekstrakurikuler kan. Maka dari itu saya pertama kali mengenalnya itu waktu SMP kelas 9. Oh, jadi di SMP itu udah ada ya Kak? Udah ada, tapi peminatnya gak sebesar di SMA pastinya. BTW nih, Kak Umi itu alumni SMP mana? SMP Negeri 1 Ngemplak. Ih, keren banget loh, udah ada ekskul KIR-nya. Nah, kan penasaran nih sama ekskul KIR. Terus masuk sini, masuk Smanila. Udah tahu kalau di Smanila itu juga ada ekskul KIR? Sudah dong. Terus dari situ minatnya ikut KIR itu? Iya, minat ikut KIR itu semakin terbangun, soalnya kan ada prestasi-prestasi yang udah diketahui. Oh, ternyata juara A, juara B, juara C. Wah, situ tambah semangat, tambah pengen. Wah, aku pengen ikut. Pokoknya aku harus ikut kalau ada open recruitment gitu. Oh, nah, motivasinya Kak Umi nih masuk KIR itu apa sih? Kalau motivasi saya itu yang pertama itu ya tadi memperbaiki masa lalu itu. Bukan masa lalu ya, apa ya? Pokoknya pengalaman lah yang belum pernah aku lakukan dapetin, gitu. ya. Jadi aku pengen gitu mengasah kemampuan lagi gitu. Oh, jadi gitu. Nah, kan udah masuk KIR nih. Itu masuknya ada seleksinya nggak? Seleksi kayak tertulis gitu? Kalau di zaman aku itu nggak ada. Jadi asalkan kita itu mau, terus niat, terus mau belajar lah intinya. Kan kalau belajar sedikit demi sedikit pasti kan pasti bisa gitu. Iya, bener banget. Nah, kan udah masuk nih, udah jadi anggota. Gimana rasanya masuk ekskul KIR gitu? Kalau aku bangga. Bangga sih. Nah, di dalam KIR itu ada apa aja sih Kak? Semacam kegiatannya. Ya. Kalau yang sekarang itu kegiatannya kita itu fokus pada karya tulis. Mungkin juga ada lomba-lomba lain yang kita ikuti, tapi fokusnya tuh pada karya tulis. Nah, di KIR itu juga ada pembimbingan kayak pelatihan gitu loh, pemberian materi. Nah, itu karena PJJ terus online, terus ya inilah kondisi COVID-19 ini, itu online sama offline. Online itu untuk keseluruhan, kalau offline itu difokuskan pada teman-teman yang mau mengikuti lomba. Persiapan lomba lah intinya gitu. Jadi di KIR itu kayak buat suatu penelitian gitu ya Kak? Iya. Nah, gampang apa susah nih buat menciptakan suatu penelitian baru? Kalau awal-awal memang susah, soalnya kan bingung, aduh ini gimana. Tapi lama-kelamaan itu kayak enjoy, wah seneng ya ternyata KIR itu kayak gini. Aku bisa bikin karya tuh aku seneng loh. Bener, aku seneng banget. Iya sih, bener banget. Terus ada nggak nih pengalaman lomba yang pernah diikuti sama Kak Umi? Ada beberapa ikut lomba, tapi ya kita ambil hikmahnya, kadang menang, ada yang belum menang gitu. Kalau boleh tahu ikut lomba apa aja nih? Sebutin satu-satu nih. Yang paling itu aja. Yang juara ada nggak? Oh ada. Apa nih? Yang juara itu lomba peneliti belia tingkat provinsi. Nah itu juara 3.
lomba bidang fisika, penelitian bidang fisika. Kemudian yang selanjutnya tuh esai. Esai itu dari provider Bayu, itu kan mengadakan back to school kayak semacam kegiatan mereka gitu. Nah, di situ ada semacam lomba esai. Nah, saya ikut. Alhamdulillah juga menang juara 2. Alhamdulillah ya Kak. Nah, itu buat lombanya itu online apa offline nih? Mengingat ini semuanya serba online, ya online. Jadi kalau buat penelitian nih, biasanya Kak Umi itu membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin 2-3 bulan sih. 2-3 bulan? Iya. Itu buat nyiptain satu penelitian? Iya. Gila. Ya kan nggak ada yang instan gitu, harus ada proses, harus gitulah. Gimana rasanya itu? Nyiptain suatu penelitian senang nih? Seneng lah, pasti seneng. Tapi ya prosesnya ya bisa dilihat sendirilah, panjang gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong nih, kan tadi katanya ikut lomba peneliti belia ya di bidang fisika dan juara nih. Nah, kok bisa gitu loh di bidang fisika, padahal fisika kan biasanya orang beranggapan fisika susah gitu kan. Kalau dari aku tuh melihat dulu keadaan sekitar tuh ada apa sih gitu. Misalnya ada sebuah masalah, bukan masalah ya, seperti ada sebuah kejadian yang aku tuh penasaran. Nah, nanti dikaitkan dengan ilmu fisika gitu kalau aku gitu. Keren banget. Patut dicontoh nih. Oh ya. Buat kegiatan diker itu selain lomba-lomba, kalau selain lomba-lomba itu ya kita semacam ikut ya lomba bukan karya tulis, misalnya kayak desain, terus videografi dan kayak gitu-gitu tuh diikuti gitu. Selama kita mampu ya kita coba, kita bisa gitu. Iya. Nah, apa cuma itu aja nih diker? Apa cuma buat penelitian terus gitu? Enggak dong. Kalau bikin penelitian terus pusing lah nanti pastinya. Mungkin ada ditambahi kunjungan gitu loh, kunjungan ke tempat A, mungkin ke sekolah A gitu, buat tambah-nambah referensi lah. Intinya kalau kita di zona nyaman kan nggak mungkin berkembang ya, harus kesana harus mengembangkan diri gitu. Oh, jadi kayak studi banding gitu? Iya, studi banding nyakir gitu. Iya, studi banding nyakir ya. Oh ya, itu harapan Kak Umi masuk ke KIR itu apa sih? Kalau harapan sih yang pertama itu ya pengen ngembangin diri, biar nggak monoton gitu loh. Terus yang pastinya pengen banget dapat juara lah, kan nanti sertifikatnya bisa ke perguruan tinggi gitu lah. Intinya memudahkan jalan kita gitu. Terus harapan lainnya ya melatih kayak soft skill gitu, kayak bicara nih di depan kayak gini tuh, kita juga harus latihan terus kan. Maka dari itu saya dapat ilmunya itu juga di KIR gitu. Oh, jadi KIR itu membawa banyak itu ya, ilmu baru buat Kak Umi. Nah, Kak Umi ini kan ketua ya. Apa kontribusinya Kak Umi di KIR? Kontribusi? Ya kalau kontribusi ya kita bareng-bareng lah, bukan saya sendiri. Kita bareng-bareng mengikuti pelatihan. Terus ya kita kalau misal ada penugasan kita kerjakan dengan baik. Siapa tahu nanti tugas itu bisa dilombakan, kan seneng ya, nggak sia-sia. Wah seneng banget nih, karyaku bisa menang, bisa itu, wah pasti seneng banget itu. Jadi itu ya ada sebelum persiapan, sebelum lomba itu ada susah-susahnya. Iyalah tapi pasti. Nanti kalau ikut lomba menang kan lumayan, alhamdulillah ya. Nah, kan Kak Umi itu banyak ya ikut lomba-lomba, pengalamannya banyak nih. Nah, kira-kira yang paling berkesan itu apa? Yang mana lomba? Paling berkesan itu lomba peneliti belia yang provinsi itu memorable banget lah. Itu pertama kali ikut lomba yang kayak gitu-gitu. Oh, itu kelompok apa perseorangan sih? Tim ya, dua orang. Jadi ya ada temen susah-susahnya lah, nggak sendiri. Yeah. Terus di KIR tuh
kayak ada refresh otak gitu nggak sih, biar nggak pusing terus? Kalau refresh otak ya kita waktu kerjain itu jangan monoton ngerjain terus ya. Mungkin kan ada bercanda-bercanda dulu. Terus kan mungkin waktu kita penelitian, kunjungan itu salah satu refreshing kita gitu loh. Kan kayak membuka dunia baru gitu loh. Jadinya kan nggak di tempat A, tempat B, tempat C, tapi itu bisa kemana aja gitu. Pernah nggak sih Kak Umi kepikiran, ya ampun pusing banget buat suatu penelitian tuh, kayak mau nyerah gitu? Pernah nggak? Pernah lah. Kamu tahu nggak sih kalau di KIR itu salah satu ekskul paling pusing. Bener, ya, banyak yang bilang gitu. Bener, tapi kalau kita bisa gitu loh, kita mampu, kita bisa mengolah pusing kita, terus tuh kita enjoy. Nah itu pasti akan ada suatu ilmu yang nggak bakal ditemukan di ekskul-ekskul lain. Ya adanya tuh cuma di KIR itu tok gitu loh. Itu suatu benefit yang sangat-sangat gitu. Nah kalau semisal Kak Umi lagi pusing banget gitu, itu apa yang Kak Umi lakuin buat menghilangkan itu kalau pusingnya? Aku sih lebih suka kayak ke tempat gitu. Misalnya kalau rumah saya kan dekat sawah ya udah ke sawah aja, lihat-lihat gitu. Wah kan sepoi-sepoi itu anginnya, enak lah pastinya. Cari suasana baru gitu ya. Oh iya. Nah kegiatan di KIR udah itu aja apa masih ada yang lain kayak sejauh ini tuh pembimbingan tuh ya nanti bisa ke kakak-kakak kelas 12 atau kakak-kakak yang mungkin udah lulus gitu kan, bisa membagi ilmu nih kepada adik-adiknya. Nah itu bisa lah sharing-sharing. Terus ada juga kegiatan di KIR itu namanya Better Days, bukan merek ya, merek ya, tapi itu semacam hari yang lebih bagus gitu loh. Kita mendapatkan ilmu baru dari seseorang yang mungkin kita belum kenal. Jadi kayak semacam ada mas, ada mbak ini, kita ambil ilmunya dari mbak mas itu dan kita terapkan nih. Itu kan bukan dari sekolah, bukan dari lingkup kita, tapi dari yang lainnya gitu. Jadi narasumbernya itu dari luar? Kebanyakan gitu. Oh jadi bisa tambah ilmu, bisa tambah kenal banyak orang baru. Iya betul. Ya buat lebih memotivasi ya Kak ya. Selain itu kalau di KIR itu kan banyak ya yang bilang, ih pusing banget jadi anak KIR, nggak mau aja jadi anak KIR gitu. Nah kalau tanggapannya Mbak Umi, kalau ada orang yang bilang gitu gimana? Ya itu kan persepsi masing-masing ya, nggak bisa disalahkan. Tapi ya tadi aku udah bilang, ya itu KIR itu salah satu ekskul paling pusing. Udahlah langsung aja, paling pusing. Yaitu kalau kita bisa mengolah pusing, pasti adalah benefit yang nggak bisa didapatkan di ekskul manapun. Mungkin ekskul yang paling tertinggi gitu mungkin nggak didapatkan di ekskul itu. Iya, nggak semua ekskul itu kayak ekskul KIR ya. Iyalah. Sebagai pembeda lah gitu. Tapi ekskul KIR itu nggak identik sama penelitian aja kan? Enggak lah. Ya sih. Kalau dari Kak Umi nih, masuk KIR itu nggak selamanya isinya tuh kayak susah terus gitu apa? Enggak lah, kan tadi udah dibilang nggak selalu susah terus, enggak, pasti adalah senang-senangnya momen dimana kita itu bisa bareng-bareng, kumpul-kumpul bareng, itu seneng loh. Kan misalnya nih teman kita kan mungkin di kelas itu tok, nah di kelas lain tuh mungkin sedikit-sedikit, tapi kalau ikut KIR atau organisasi itu bakal punya banyak temen, terus punya banyak kenalan, kan seneng kan. Terus kalau kakak tingkat mungkin kan bisa sharing-sharing sama kakak tingkat, belajar dari pengalaman kakak tingkat itu juga penting loh menurut saya. Iya sih. Banyak banget ya yang bisa dipelajari, ilmu baru yang kalau ikut KIR ya. Kalau ikut KIR itu isinya kan penelitian nih. Terus penelitian itu membutuhkan waktu yang nggak singkat ya. Nah, gimana caranya Kak Umi itu buat bagi waktunya antara ngerjain tugas penelitian sama tugas sekolah? Kalau tugas penelitian sama tugas sekolah itu pinter-pinter dalam mengatur waktu ya. Kalau dari aku pribadi tuh
mengalokasikan waktunya tuh kalau bisa hampir sama gitu. Mungkin kan kita pulang sekolah nih, atau selesai sekolah itu kan pukul 12 mungkin. Nah nanti siangnya, mungkin siang sampai sorenya itu aku kerjain tugas-tugas PR dulu, PR yang sekolah, terus belajar buat besok. Nah nanti malamnya baru ngerjain yang penelitian itu. Atau sebaliknya, bisa penelitian dulu, bisa itu tugas-tugas sekolah. Jadi yang penting seimbang ya. Ya. Jikir nih, kan nggak semua minat. Nah kan Kak Umi ini sebagai ketua, gimana caranya biar buat ngenalin ekskul care itu nggak pusing-pusing banget gitu, isinya nggak pusing terus, jadi biar pada tertarik buat ikut care. Kalau motivasi saya, bukan motivasi ya, kayak pandangan saya tuh, kalau kita mau melakukan apa yang kata orang-orang itu pusing, tuh kita kan merasa tertantang ya. Nah kalau kita merasa tertantang, kita pasti bisa. Kalau kita bisa nih, kita menyelesaikan, pasti ada kebanggaan tersendiri. Nah kalau buat teman-teman yang merasa aduh kiri pusing gitu kan, lihatlah hasil dari pusing tuh apa gitu, yang mungkin aja bisa menghantarkan kakak-kakak kelas kita, kakak-kakak tingkat kita itu ke perguruan tinggi yang mereka impikan gitu. Hasilnya tuh adalah gitu. Jadi piagamnya itu bisa berguna banget ya buat daftar di perguruan tinggi. Pernah nggak nih Kak Umi itu kan udah menghasilkan suatu penelitian nih, terus alhamdulillahnya kepilih buat ikut lomba, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, itu belum bisa menang. Itu gimana rasanya? Ya mungkin rasanya agak sedikit kecewa, tapi kan dengan kekalahan tersebut kan kita bisa revisi gitu loh. Apa sih sebenarnya yang kurang dari karya aku, kok aku belum menang. Nah kan ada waktu buat revisi, dan kemudian hari kan bisa dilombakan lagi mungkin gitu. Jadi kan ada waktunya itu buat revisi, enaknya sih gitu. Iya bener banget sih. Oh ya, kalau ada teman-teman nih yang kayak udah ngerasa bosan banget jadi anak KIR, Mbak Umi sebagai ketua tuh apa yang bakal dilakuin? Kalau aku sih ya, di KIR itu ada sebuah pepatahnya KIR gitu lah. Kalau kamu udah nyemplung, maksudnya tuh udah masuk gitu, udah masuk di KIR, udah bikin karya, udah setengah pura-puranya nih. Nah itu kalau bisa itu ya dilanjutin sampai akhir. Kalau kamu nyerah di tengah, terus kamu keluar, kan percuma, setengahnya tuh buat apa gitu, sia-sia gitu ya. Kan ya mending capek sekalian ada hasilnya daripada capeknya tuh cuma setengah nggak ngasilin apa-apa. Iya kan, bener banget, udah capek-capek mikir malah berhenti di tengah jalan ya. Jadi emang harus bener-bener dari dalam diri kita ya. Oh iya, kan Kak Umi ini jadi ketua baru ya, di ketua baru periode 2021-2022 ya. Gimana rasanya jadi ketua? Kalau dari diri saya tuh bangga lah ya, nggak semua orang bisa jadi ketua loh gitu kan. Tapi ya adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban saya, dan gitu ya, di enjoy aja, seneng aja gitu. Gak usah terlalu dibuat beban. Kalau dibuat beban nanti nggak tambah tambah pusing gitu. Tapi enjoy gitu aja. Tapi kalau ada waktunya serius ya kita serius gitu. Apa dari dulu emang udah ada kepikiran nggak aku pengen jadi ketua KIR? Kalau jadi ketua sih belum ya. Aku targetnya pengen jadi pengurus aja gitu. Oh jadi pengurus. Tapi nyatanya sekarang bisa jadi ketua. Alhamdulillah banget sih, buat nambah pengalaman baru ya. Oh ya, kalau di KIR itu teman-temannya gimana? Udah asik ya? Kalau teman-teman di KIR itu kan macam-macam ya, beraneka, ada yang gini, ada yang gini, yang gini, yang gini, cuma seru.
kan nggak cuma temennya mau nonton itu terus itu malah menurutku itu nggak seru gitu. Jadi bisa sharing-sharing gitu ya. Misal si A nih, wah si A tuh ternyata gini, suka olahraga, berarti kan aku bisa tuh lihat, wah olahraganya bagus ya, gitu-gitu, kayak menambah relasi lah juga. Iya. Kan dari dikir itu nggak cuma dari anak itu ya, IPA ya, dari IPS ada kan? Ada dong. Terbuka, kita terbuka buat semua. Boleh IBB boleh, IPA boleh, IPS boleh, jadi semuanya bisa masuk gitu. Jadi asal ada kemauan belajar dari dalam diri masing-masing ya. Gitu. Oh iya. Kak Umi nih selama jadi ketua itu udah ada suka dukanya nih mesti. Yalah pasti. Boleh dong diceritain gimana rasanya, apa aja pengalamannya. Kalau suka duka ya hampir seimbang sih. Iyalah, kalau ada sukanya pasti ada, ya adalah dukanya gitu. Mungkin kalau dukanya itu bukan duka ya, kayak introspeksi diri aja. Pinter-pinter yaitu tadi bagi waktu. Kadang kan keteteran juga, ada kegiatan sekolah, kegiatan rumah, harus ngurus sikir juga itu kan. Wah, harus pinter-pinter banget manajemen waktunya, dan itu menurut saya harus belajar lagi lah gitu. Wih, banyak ya pengalaman yang didapat dari jadi ketua KIR ini. Jadi anak KIR tuh berat nggak sih Kak? Tadi kan udah ya, berat, pusing. KIR identik dengan pusing, bukan identik ya, tapi ya banyak mikirnya kan? Iya, banyak mikirnya. Buat menghasilkan suatu karya. Iya. Ada nggak nih kayak motivasi, tapi bukan motivasi di itu dikir, motivasi Kak Umi jadi ketua tuh biar bisa kayak membagi waktu gitu. Support sistemnya apa nih? Kalau support system saya tuh yang pastinya ibadah kepada yang kuasa ya. Tuh terus kalau aku tuh banyak suka baca quotes gitu loh. Terus buku-buku, tapi bukan yang buku novel kayak gitu. Aku kurang suka gitu. Kayak buku-buku yang semacam buat ngembangin diri gitu. Tuh aku suka sih gitu. Jadi banyak itunya ya. Motivasi, bisa motivasi Kak Umi biar lebih maju lagi. Oh ya, sekarang kita masuk segmen Q&A aja ya Kak. Karena kemarin tuh banyak teman-teman yang nanya seputar ekskul KIR. Di KIR itu ada apa aja gitu. Jadi kita masuk ke segmen Q&A. Mana nih Q&A-nya? Nanti di itu ya, milih satu-satu. Ngambil gitu? Ya. Pilih dulu yang mana. Ada 5 ya? Iya. Yang ini aja dulu. Ini dulu. Pertanyaannya nih, seberapa penting ekskul KIR untuk Kak Umi? Penting. Penting itu dalam artian gini, ada materi-materi di KIR yang diajarkan di pelajaran kita. Apa tuh? Misalnya kayak bikin makalah, bikin proposal, itu kan kalau di kelas tuh pasti ada. Nah, terus aku tuh merasa kayak, wah aku udah belajar ini, udah belajar itu, kayak merasa satu langkah di depan teman-teman gitu loh. Kayak merasa pede, wah aku pasti bisa ini gitu kan. Terus kalau presentasi juga kan, sering kan presentasi, apalagi semester 2 banyak banget yang presentasi kan. Itu gampang gitu menurutku, nggak usah persiapan yang terlalu panjang gitu. Menurut aku, wah aku pasti bisa, aku pede, aku bisa ngomong, tinggal gitu. Ngomong aja. Dan harus bisa menguasai materinya kan. Itu penguasaan materinya tuh nggak usah lama-lama. Mungkin ya aku harus ngomong ini. Dan itu alhamdulillah kebantu banget dengan adanya KIR itu. Ya ampun, hebat banget sih. Salut banget aku.
Ini milih lagi nih. Ya, boleh. Ini aja deh, ini. Pertanyaan kedua, jika melakukan penelitian, di KIR itu siapa yang membiayai penelitian tersebut? Kalau masalah biaya itu tergantung ya bentuk penelitiannya tuh kayak gimana. Kan ada yang eksperimen tuh, eksperimen gitu, observasi sama studi literatur. Nah, kalau di literatur itu kita banyak-banyak baca buku, ulet lah intinya. Itu nggak makan biaya. Tapi beda lagi kalau praktikum, percobaan, eksperimen itu pasti mengeluarkan biaya lah. Tapi saya nggak bisa memberitahu pastinya tuh berapa setiap penelitianku beda-beda gitu kan. Nah, kalau biaya itu ya kita sebagian ngajuin ke sekolah, dana ke sekolah, tapi ya ngajuin gitulah intinya. Sebagian. Jadi sebagiannya lagi dari ya mungkin dari pribadi atau dari KIR-nya sendiri gitu. Jadi setiap ada penelitian yang bentuknya eksperimen gitu kan mengajukan ke sekolah. Nggak harus juga sih, kadang kan juga percobaannya tuh kecil-kecilan dan itu nggak makan biaya banyak gitu, jadinya ya bisa lah gitu sendiri. Jadi yang makan biaya tuh kayak yang ke lab gitu nggak sih Kak? Tuh kadang-kadang kan juga harus ngetes ini ngetes itu kan juga perlu biaya sedikit lah, atau tergantung sih gitu. Jadi Kak Umi udah pernah yang kayak menciptakan eksperimen baru gitu? Udah pernah, tapi ya nggak ke lab langsung gitu loh, bukan yang ngetes itu, nggak cuma percobaan sederhana lah gitu. Hebat sih, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa menciptakan, bisa menciptakan suatu eksperimen baru. Yang gampang dulu kan nggak apa-apa ya, nanti belajar lagi terus lanjut ke yang satu tingkat lebih rumit. Baik. Lanjut nih, mau pilih yang mana? Oke, dari Meisha dulu. Nggak apa-apa loh, kan ini kan santai-santai gitu. Dari aku ya. Mau pilih ini. Oke. Berapa jumlah anggota KIRS Manila? Kalau jumlah anggota KIRS Manila itu 38 ya. Nah, alhamdulillah 38-nya itu terpantau aktif dan berkontribusi. Mungkin ada beberapa siswa yang perlu perhatian, tetapi alhamdulillahnya itu aktif dan terus memberikan kontribusi lah kepada KIR gitu. 38 itu udah dari pas rekrutmen apa ada yang mengundurkan diri gitu? Sejauh ini belum sih. Alhamdulillah ya, masih bertahan. Alhamdulillah. Semoga sampai akhir gitu. Amin. Biar banyak juga yang dapat ilmu dari KIR. Lanjut nih. Tinggal 2 ya? Yang ini aja dulu. Ini aja. Ini. Kendala apa yang dijumpai saat membuat karya? Tadi, time management. Itu kendala sih. Kalau nggak bisa ngatur ya semuanya rusak, bubar semua. Itu sih menurutku yang kendalanya. Gitu. Jadi apalagi kan nggak cuma 1 minggu 2 minggu ya, iya, sampai 3 bulan. Kadang kan juga bisa tabrakan tuh sama PTS atau sama kegiatan kita yang lainnya. Nah, iya. Itu kendala itu. Harus pinter banget gimana yang membagi waktunya biar bisa selesai tepat waktu. Betul. Sama-sama belajar lah intinya, di KIR itu sama-sama belajar gitu. Tapi pernah nggak sih terbebani sama itu penelitian yang dibuat? Nggak. Enjoy. Kalau aku tipenya ya udahlah enjoy aja gitu. Kalau terbebani nanti aku nggak bisa mikir, nggak bisa selesai kan, jatuhnya repot gitu. Iya. Alhamdulillah sih nggak terbebani ya. Jadi dibikin enjoy aja, biar nggak rumit juga. Betul. Tinggal 1 nih. Aduh, siapa yang buka? Aku apa Kak Umi? Aku aja deh. Ini pengalaman apa yang didapat saat mengikuti ekskul KIR? Tadi kan udah ya, tapi nggak apa-apa lah diulangi sedikit-sedikit. Pengalamannya itu yang pertama kebersamaan, banyak teman-teman gitu. Terus waktu di sekolah, di kelas gitu ada tugas berbau-bau karya tulis, karya ilmiah. Wah, aku kayak seneng banget. Aku udah belajar lebih gitu. Udah punya materi lebih daripada teman-teman. Pastinya kan aku merasa kayak pede lah. Aku pasti bisa. Mungkin aku bisa paling bagus mungkin gitu. Terus pengalaman lagi tuh kayak semacam ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kayak pengalaman baru banget gak sih? Kayak misalnya ke tempat A nih, aku belum tahu nih tempat A.
kan sama-sama belajar, wah tempat A itu kayak gini, wah seru banget itu kayak pas gitu. Penelitian gak sih? Tuh kayak survei itu enak banget itu menurutku ya. Ya jadi kayak ya nambah liburan ya. Nambah liburan, berkedok liburan lah intinya. Biar nggak pusing banget sama betul. Karya tulis ilmiah yang lagi dibuat. Udah itu aja nih pengalamannya, nggak ada yang kalau diceritakan panjang banget. Nggak apa-apa. Aduh panjang banget nanti. Yang paling berkesan pas dikir itu apa sih? Yang berkesan pertama itu pas bisa memunculkan ide pertama. Itu kan kayak awalnya aku nggak pernah bikin ide kayak gini, tiba-tiba bikin ide kayak gini tuh kan merasa, aduh aku kok bisa ya, aku kok bangga banget sama diriku sendiri gitu. Ya mungkin sebagian orang menganggapnya alah opo sih gitu kan, tapi kan buat diri sendiri tuh kayak seneng banget gitu. Ide pertama dan bisa dilanjutkan itu wah. Padahal gitu. Memunculkan ide itu nggak gampang ya, susah banget, serius. Nah, kalau buat memunculkan ide tuh biasanya Kak Umi ngapain buat nyari ide itu? Survei, lihat-lihat lingkungan dulu. Misalnya permasalahan apa sih yang sedang hangat-hangatnya gitu? Bukan hangat-hangatnya, maksudnya sedang terjadi gitu. Mungkin aja itu bisa jadi jadi itu loh, kayak bahan topik ya gitu. Terus bisa juga lihat-lihat nih, mungkin penelitian sebelumnya udah ada, tapi ini kayak masih kurang nih. Aku bisa buat penelitian baru yang lebih terbarukan dan lebih bagus gitu. Iya. Yang lebih bagus ya, bener sih. Nah, kalau pas nyari ide nih, kan nyari ide itu susah ya, nggak satu hari langsung dapat ide. Gitu, pernah mau nyerah nggak? Belum, dan jangan pernah gitu. Soalnya kan kalau nyerah sekarang sia-sia nanti. Terus semangat lah. Kalau belum dapat mungkin itu refreshing sebentar, 5 menit ngapain, apa lihat-lihat dulu nih sekelilingku ada apa, mungkin makan gitu kan, atau mungkin yang suka main game dulu gitu kan, merefresh otak yang gitu biar bisa muncul nih idenya. Anak-anak itu kan aku ya sering dengar ya, ya ampun susah banget nyari idenya, gimana sih gitu. Kak Umi sebagai ketua nih, memotivasi mereka gimana caranya biar mereka tuh tetap semangat? Kalau tetap semangat itu ya tadi sebuah kalimat, kalau udah masuk jangan sampai nyerah dulu. Kalau bisa sampai nyerah dulu, biar perjuangan kita itu sampai akhir kita ngerasain gitu. Kalau cuma setengah tok, yang sananya kan belum pernah ngerasain, cuma di depan tok, yang di belakang belum. Kalau memotivasi ya lihatlah, kalau kita punya prestasi, kita bisa melakukan banyak hal, itu kan enak ya, nggak cuma di zona zaman kita gitu. Mungkin bisa menimbulkan skill A, skill B, skill C, itu kan lebih bervariasi, lebih berwarna di kehidupan kita lah. Jadi intinya tuh harus mau nyoba dulu ya, nggak boleh berhenti di tengah jalan, karena nanti ya bakalan sia-sia banget gitu lah perjuangannya. Harapan Kak Umi nih kan sebagai ketua tuh dikir kedepannya bakalan gimana? Maunya gimana? Aduh kok jadi maunya ya. Ya kan sebagai ketua kan menginginkan yang terbaik ya pastinya. Ya pasti yang terbaik lah buat teman-teman semua. Menjadikan ekskul-kur itu lebih maju lagi itu pasti. Terus bisa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan insya Allah mungkin di internasional. Itu kan suatu impian lah, harapan gitu. Oh ya, kan Dikir itu kan penelitiannya enggak itu ya. Maksudnya penelitiannya setiap
waktu ngadain penelitian gitu? Enggak sih, menurutku enggak terlalu penelitian terus tuh enggak. Adalah dimana waktu kita buat refresh tuh ke lomba-lomba lain, misalnya kayak tadi desain poster, mungkin yang suka poster-poster itu mungkin bisa lah ikut. Jadi gitu. kalau semisal habis buat penelitian ya udah selesai, nah itu nanti ngapain kegiatannya? Apa kalau ada yang punya ide terus itu buat penelitian lagi apa gimana? Kalau ada ide lagi mungkin bisa dikembangkan dulu, mungkin bisa dia nulis dulu, aku tuh punya ide ini, punya ide itu, punya ide ini, itu bisa ditulis dulu. Nanti kalau dia mau, kalau termotivasi lah, ada lomba A, lomba B, membuat proposalnya dulu minimal. Iya, kan bisa buat persiapan lomba juga ya. Biar gak dadak juga toh. Iya sih. Kan soalnya penelitiannya itu juga lama menyelesaikannya itu. Jadi ya harus ada persiapannya. Kan kalau habis buat penelitian itu pasti presentasi ya. Nah itu berkesan gak sih buat Kak Umi? Presentasi itu kan ngomong ya, ngomong di depan banyak orang itu berkesan lah pasti. Kalau takut aku salah gitu kan, takut nanti ditertawain atau gimana, itu salah sebenarnya. Bahwa kita tuh udah di depan tuh, teman-teman itu kita anggap kayak kita gurunya gitu. Kita merasa paling pede sendiri gitu kan. Melatih juga ngomong, melatih juga berpikir kritis, tuh pengalaman yang gak semua orang bisa gitu. Ada juga kan orang-orang yang kalau di panggung tuh aduh takut sampai lupa semuanya kan. Itu sering terjadi. Dan kalau bisa itu dari awal, sejak dini kita belajar ngomong, entah itu depan ke cermin tuh nggak apa-apa gitu. Kalau kita nggak mau ngomong, aku nggak mau presentasi, nanti kalau kedepannya ada presentasi besar misalnya, itu kan sulit. Iya. Jadi pas presentasi tuh Kak Umi pernah nggak rasa gugup banget sampai bingung mau ngomong apa? Pernah. Tuh pas waktu pertama kali nyoba presentasi itu deg-degannya pasti kayak gitu. Dan terus aku kembali lihat kayak rangkuman kecil gitu. Oh ternyata tuh aku harus ngomong ini. Tiba-tiba tuh kayak semangat lagi gitu. Tiba-tiba ingat lagi aku tuh harus ngomong ini, harus ngomong itu, dan seneng gitu kalau bisa. Tapi presentasinya tuh nggak sendiri kan, kelompok per kelompok kan. Jadi ya masih ada temen ngomongnya. Betul. Ada yang berbagi gitu loh. Iya. Nggak gugup sendiri, kita ada temen. Jadi temennya juga gugup. Tapi ya nggak apa-apa sih, buat melatih diri juga ya. Ada lagi nggak nih yang mau diceritain tentang ekskul kir yang mungkin belum banyak orang tahu? Ya, kalau buat teman-teman yang menganggap ekskul kir itu pusing, janganlah gitu. Kamu mencoba dulu baru bikin statement gitu loh. Nggak buluk-buluk itu langsung menjudge gitu loh. Kalau menjudge kan belum tentu benar. Kalau itu kan, kalau salah kan malu sendiri gitu. Mungkin ada juga menyesal gitu. Iya sih. Jadi intinya tuh ya harus mau coba, berani. Terus kan di KIR itu juga bisa menuangkan ide-ide kita. Yang kayaknya mustahil itu kayaknya aduh ya Raya gitu kan, bisa apa, tersalurkan gitu. Senang jadi anak KIR. Senang banget. Banyak teman. Terus kan kalau pusing itu juga banyak temennya ya, enggak cuma sih. Mesti temennya juga ikut pusing, banyak juga yang pusing bareng-bareng. Iya. Jadi enggak cuma sendiri. Nentuin ide itu juga enggak gampang kan. Jadi ya seimbang lah. Kalau ada pusingnya ya nanti endingnya pasti ada manisnya gitu. Iya. Cuma ya emang harus mau pusing dulu, mau berusaha, bukan pusing, mau berusaha gitu. Iya, mau berusaha.
mau menuangkan idenya. Ada lagi mungkin? Panjang nanti, cukup. Nah itu ya teman-teman, cerita seputar ekskul care dari Kak Umi Salma. Jadi nggak mudah nih buat jadi anak care, itu nggak mudah, nggak sekedar masuk doang terus bikin penelitian terus jadi, itu enggak. Jadi perlu waktu ya Kak ya, perlu proses juga. Ya, perlu proses. Jadi ya harus mau berkorban sih. Jadi nggak mudah berkorbannya, dan insya Allah adalah manfaatnya. Yang dikorbankan sama yang didapat insya Allah itu sama. Iya, sepadan gitu. Patut dicontoh nih teman-teman Kak Umi dengan segala pengorbanannya jadi ketua KIRS Manila. Kayaknya waktu ngobrol kita udah cukup nih. Meskipun masih pengen ngobrol banyak sih, masih ada yang banyak pengen ditanyain gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih. Lain kali kita lanjut ngobrol lagi. Boleh banget. Buat Kak Umi terima kasih ya udah Sama-sama. berkenan hadir menjadi narasumber di podcast Sabana. Oh ya teman-teman, nggak usah khawatir karena podcastnya udah selesai di episode ini, karena di episode selanjutnya bakal ketemu sama host baru dan narasumber baru yang tentunya bawa cerita baru nih. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran sama kegiatan ekskul KIRS Manila, bisa nih kepoin IG-nya. Apa IG-nya Kak? Untuk IG-nya Semanila, KIRS Manila itu @best_KIRS Manila 2022. Bisa dicek loh ya nanti. Ya, jangan lupa di follow juga teman-teman. Kan nggak apa-apa ya buat itu nambah informasi tentang KIR. Kalau mau ikut jadi anak KIR, gabung jadi anak KIR. boleh banget. Oke teman-teman, segitu dulu ya dari aku. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa nantikan podcast Sabana selanjutnya. See you. Bye-bye. Dadah.